Jumpa lagi di Garbo TV. Ya, ini adalah Samsung Galaxy S23 FE. Ya, kalian minta-minta kan ini di review ya. Ya, kita dapatnya nggak gitu cepat. Jadi mohon maaf ya, nggak bisa cepat juga keluar reviewnya. Tapi paling nggak sekarang udah keluar ya. Oke, ini adalah smartphone flagship paling murah dari Samsung untuk tahun 2023. Harganya di bawah 10 juta, tapi tetap punya kemampuan flagship ala S23 series. Ntar dulu, di bawah 10 juta itu ada yang 8,9 juta loh, ya, bukan 9,999, bukan, ya, bukan. Ya, ada juga 9,9 sih. Nah, kelebihannya misalnya One UI Class Flagship, fiturnya berlimpah di sini. Kamera keren, triple kamera, nggak ada kamera gimmicknya sama sekali. Layar Dynamic AMOLED 2X, Samsung DeX-nya ada di sini. Display output ada, IP68 ada, body dari kaca dan metal semuanya ya. Performanya, nah ini menarik, ternyata bener-bener kelas flagship. Tapi ini kan Exynos ya, masa sih performanya oke? Sebelum kalian nyinyir atau julid, sebaiknya kalian simak dulu review yang kali ini. Ya, belum lama ini kita sudah membuat video preview mengenai Samsung Galaxy S23 FE. Nah, kali ini kita akan lanjut ke review lengkapnya ya. Sekaligus kita juga akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Di preview kita udah bahas beberapa hal mengenai spesifikasi, sekilas soal desain dan yang lain-lain. Jadi beberapa informasi yang udah dibahas di sana kita nggak akan bahas lagi di sini ya. Nah, kalian belum nonton previewnya? Ya, ini belum subscribe pasti nih ya. Udah sampai rame banget, ratusan ribu yang nonton gitu. Makanya di subscribe, hidupin loncengnya supaya nggak ketinggalan. Oke, kita mulai dari desain. Dari si desainnya, dari kalian banyak sekali yang mengira bahwa desainnya mirip A54. Kalau cuma dilihat sekilas, emang iya. Ya udahlah, oke, emang iya kalau sekilas ya. Ya emang Samsung harus berpikir ulang lagi sebetulnya ya mengenai desainnya. Kenapa jadi terlalu mirip ya. Tapi terlepas dari itu ya, kalau ini udah dipegang, ini beda banget ya. S23 FE begitu kesentuh sama tangan terasa jauh lebih premium dan super kokoh berkat metal frame-nya dan nggak tahulah apa yang dibuat sama dia. Bener-bener mantep yang satu ini. Jika kita bandingkan dengan Samsung Galaxy S21 FE 2 tahun yang lalu, ada berapa perbedaan yang kami rasakan? Pertama, S23 FE ini terasa memang lebih berat, tapi jauh lebih solid. Lalu S21 FE itu kan ringan, tapi back covernya polikarbonat, jadi feel-nya tuh agak kurang premium memang ya. Tidak terasa seperti smartphone flagship. Nah, terkait rating IP68, kami selalu mengingatkan bahwa ini ketahanan air tuh untuk air bersih ya. Dan bukan untuk sengaja diajak berenang. Anggap aja nih perlindungan ekstra kalau tiba-tiba kena hujan atau nggak sengaja kecemplung air. Jadi ya kita harus lebih bijak aja menanggapi si IP68 ini, tapi paling nggak sudah ada di sini. Untuk layar, resolusinya Full HD+, panel Dynamic AMOLED 2X, refresh rate-nya sampai dengan 120 Hz dengan kemampuan adaptif. Dari pantauan kami, adaptifnya ini bisa 60 sampai 120 Hz. Kita belum nemuin skenario yang dia bisa menurunkan refresh rate-nya di bawah 60 Hz. Nah, untuk brightness dari pengukuran maksimum brightness di mode manual itu kita dapetin 424 nits ya. Tapi kalau kita ukur di mode auto dengan simulasi outdoor, brightness tertinggi yang kami dapatkan ada di kisaran 900 nits. Ini sangat tinggi dan sudah sangat aman untuk penggunaan outdoor. Nah, untuk warna layar di setting terdapat dua mode, yaitu Vivid dan Natural. Defaultnya terpasang di Vivid. Hasil tes color gamutnya kurang lebih begini ya. Untuk Vivid, gamut coveragenya ada di 100% sRGB atau 99,4% DCI-P3 dengan volume di 186,3% sRGB atau 131,9% DCI-P3. Nah, untuk Natural, gamut coveragenya ada di 99,2% sRGB atau 78,8% DCI-P3 dengan volume di 113,8% sRGB atau 80,6% DCI-P3. Jadi, kalau mau dipakai buat ngedit foto, ngedit video, pakai di mode natural aja. Nah, untuk audio di sini udah tidak ada headphone jack ya. Jadi kalau mau pakai kabel disarankan pakai adapter yang udah ada DAC-nya, DAC-nya. Karena kalau enggak kan keluar notifikasi bahwa adapternya itu enggak support di sini. Nah, untuk speaker stereo sendiri termasuk yang mantap di sini. Speakernya ada di grill bawah dan di earpiece. Suaranya lantang, detail, dan speaker earpiece ini bukan cuma sekedar ada aja, tapi kualitasnya lumayan oke juga di sini. By default kata suaranya cenderung flat, tapi untuk mengganti karakter suara menjadi efek yang lebih surround ada fitur Dolby Atmos juga di sini.
Nah, untuk urusan spesifikasi internal udah kita bahas di video kemarin, tapi di sini kita mau bahas sedikit lebih dalam mengenai SoC-nya, yaitu Exynos 2200 ya, yang jadi pembahasan luar biasa banyak akhir-akhir nih. SoC ini awalnya hadir di Samsung Galaxy S22 series tahun lalu, tapi hanya untuk di sebagian region aja ya, Eropa tepatnya. Indonesia kebagian pada saat itu Snapdragon 8 Gen 1. Nah, Exynos 2200 ini adalah chip dengan fabrikasi 4 nanometer EUV atau Extreme Ultraviolet Lithography yang diproduksi oleh Samsung Foundry atau pabrik chipnya Samsung sendiri. Tapi yang harus diingat bahwa yang buat smartphone ini ya, Samsung Mobile-nya itu bukan jadi satu dengan pabrik untuk Exynos-nya. Jadi Samsung Mobile tetap harus belanja Exynos ke pabrik Exynos ya. Jadi jangan dipikir wah ini Samsung handphone terlalu banyak bikin Exynos jadi harus ini. Nggak gitu ya. Jangan digabung-gabung. Ini unit usaha yang terpisah di sini. Nah, untuk konfigurasi core CPU-nya itu adalah 1+3+4. 1 core Cortex X2 2,8 GHz, 3 core Cortex A710 2,52 GHz dan ada 4 core Cortex A510 1,82 GHz. Ini jadi udah kekinian sekali sebenarnya. Untuk GPU dia menggunakan Xclipse 920 yang merupakan kolaborasi antara Samsung dengan AMD. GPU ini pakai basis arsitektur RDNA 2. Nah, berkat basis yang satu ini memungkinkan GPU Xclipse 920 punya fitur ray tracing dan juga VRS atau variable rate shading. Nah, seperti apa peningkatannya dibandingkan dengan Exynos 2100? Nanti kita akan cek di pengujiannya aja langsung ya. Nah, kita langsung masuk ke konektivitas. Untuk konektivitas tentunya 5G ya, udah bisa 5G lah untuk selular. 2G, 3G, 4G, 5G bisa semua. Dia support eSIM loh. Udah support eSIM, gak ada masalah. Untuk band juga terbuka, mau dibawa kemana-mana gak ada masalah. Seri S Samsung mau dibawa ke luar negeri, bandnya macam-macam gak ada masalah ya. Lalu dia juga ada support Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX, Bluetooth versi 5.3, Bluetooth codecnya bisa SBC, AAC, aptX, iya dong. Walaupun Exynos dia support aptX, LDAC dan SSC yang spesial buat Samsung sendiri. Lalu tentunya dia punya NFC. Untuk display output via USB port atau MHL tentunya punya, kan flagship, harus ada dong di flagship. Selain display out, kita juga bisa mengatur supaya saat terhubung ke layar akan langsung masuk mode DeX atau mode desktopnya Samsung. Tentunya ini berkat port USB-C-nya yang udah support semuanya dan kencang. Di kelas harganya ini masih jarang ada yang pakai USB-C 3.2 Gen 1 seperti di Samsung ini. Manfaatnya tidak selesai cuma sampai di display out aja, tapi saat kita transfer file dari smartphone ke PC atau sebaliknya, kecepatannya jelas lebih tinggi dibandingkan kalau yang pakai USB 2. Siapa yang pakai USB 2 ya? Ada ya di atas 10 juta pakai USB 2. Oke, lanjut. Untuk OS, dia pakai One UI 5.1 di awalnya. Ini tentunya Android 13. Untuk update, dia pasti dapat 4 kali Android update atau suka dibilang 4 tahun Android update. Plus dia juga punya 5 tahun security update. Ya, jadi sangat Samsung flagship sekali. Saat unit ini datang, kami langsung dapatkan software update di sini. Kalian bisa lihat versinya berikut ini. Jadi pengujian kami akan dimulai dengan versi software yang satu ini. Nah, terkait fitur One UI, sepertinya video ini akan kepanjangan kalau kita kasih tahu semua fiturnya. Bahkan yang menarik kita bongkar di sini juga udah kepanjangan pastinya. Intinya One UI di sini kelasnya kelas flagship. Jadi lengkap fiturnya sama dengan S23 yang versi di atasnya. Apalagi kalau udah menyangkut soal fitur ekosistemnya, 1 jam aja kurang buat bahas semuanya. Belum lagi ada app yang namanya Good Lock. Ini app yang seru banget ya. Kalau kalian suka ngutak-ngatik si smartphone-nya Samsung ini, nggak usah pakai di root, nggak usah pakai di unlock bootloader, nggak usah. Install aja yang satu itu, semuanya bisa di-tuning ya. Aman pula. Ya, jadi kalau untuk security dia tentunya bisa pakai face unlock, lalu pakai in-display fingerprint scanner. Tapi ya kita belum dapat info pastinya apakah ini optical atau ultrasonic. Sepertinya sih ini optical ya. Apapun yang dipakai ini fingerprintnya akurat dan cepat. Tentunya Samsung Knox juga ada seperti kita udah bahas tadi ya. Nah, kemudian untuk performa kita langsung masuk pengujian benchmarknya aja. Antutu 9, 937 ribuan. Antutu 10, 1,2 jutaan di sini dapatnya ya. Tinggi banget dong. Ada yang mau bilang ini bukan kelas flagship, 1,2 jutaan loh. Oke, lanjut. Geekbench 5, single core di 1140, multicore di 3683. Geekbench 6, single core di 1611, multicore di 3977. GFX Bench Car Chase Offscreen 84 fps. Untuk 3D Mark Solar Bay, average frame rate-nya adalah 17 fps. Kalau ada yang tahu, yang satu ini adalah pengujian untuk ray tracing. Jadi ya, fitur ray tracing-nya hidup ya.
Nah, skor yang diperoleh ini masih sangat wajar untuk SoC generasi awal yang bisa mini support ray tracing. Sebagai info aja, Snapdragon 8 Gen 2 aja ya, yang baru itu baru bisa dapat sekitar 20-an FPS. Jadi 17 di sini udah lumayan sih. Sayangnya ya, game yang beredar di pasaran ini belum ada saat ini. Jadi kita nggak bisa nguji langsung. Nah, kalau misalnya kalian tahu ada game apa yang udah pakai ray tracing, support ray tracing dan hidup ya, komen aja di bawah. Kita udah nyoba beberapa kemarin dan ternyata nggak bisa dihidupin ray tracingnya ya. Di yang manapun pakai agent itu pun nggak hidup gitu. Kita nggak tahu kenapa. Jadi kalau kalian ada info, tulis di bawah. Nah, tadi itu semua hasil pengujian tanpa pendinginan ekstra. Untuk stress test ada 2 hasil skor. Yang pertama adalah tanpa kipas dan kedua pakai kipas pendingin. Kita masuk ke 3D Mark Wildlife Stress Test. Base skornya ada di 8.454, lowest score di 5.180. Jadi stability-nya 61,3%. Terlihat kurang oke di sini ya. Tapi kalau kita kipasin ternyata dia bisa naik ke 89,7%. Ini tipikal sih buat SoC yang kenceng. Sementara itu untuk CPU throttling test tanpa kipas selama 30 menit kestabilannya ada di 82%. Ini hasil yang cukup bagus ya. Sementara kalau dikipasin hasilnya jadi 91%. Dari benchmark kita bisa lihat kalau performanya emang bersaing dengan Snapdragon 8 Gen 1. Bahkan saat stress test, stability-nya itu bisa lebih bagus dibandingkan S22 yang biasa, yang versi biasa. Perlu diingat juga ada kemungkinan yang satu ini kan bukan smartphone pertama yang pakai Exynos 2200. Jadi mungkin di sini Samsung sudah melakukan perbaikan. Kita sekarang masuk ke pengujian gaming. Nah, sebelum mulai gaming, ikuti tips kami supaya performa smartphone ini bisa lebih maksimal ya. Pertama, aktifkan fitur alternate game performance. Ini lokasinya ada di setting game booster, lalu scroll ke bawah di menu yang bertuliskan labs. Setelah AGP ini aktif, sekarang kita install game plugins. Dalam game plugins kita install lagi yang namanya Game Booster Plus. Kalau udah terinstall, sekarang aktifkan Game Booster Plus. Di dalam Game Booster Plus ini akan ada fitur namanya Frame Booster. Nah, matikan fitur ini karena fitur ini secara default aktif ya. Nah, kalau udah sekarang smartphone-nya baru bisa melepas performa gaming tertingginya dan paling rapihnya. Ya, metode ini sebetulnya juga berguna untuk menghilangkan interpolasi frame pada game, terutama untuk Genshin Impact yang sering kena interpolasi frame. Dan ini sebenarnya berlaku untuk hampir semua smartphone Samsung dan setiap kali pengujian biasanya kita pakai teknik ini sih ya. Ini semua metode yang official ya, jadi bukan metode akal-akalan. Ini emang disediakan oleh Samsung sendiri ya. Samsung bikin penjagaan terhadap kemungkinan terlalu panas dan lain-lain, tapi mengizinkan juga kita membuka kalau kita mau performanya lebih jos ya. Kemudian jika kalian butuh monitoring performa di game, kita bisa pakai fitur PerfZ yang ada di game plugins tadi ya. Dipakai aja, seru kok itu. Nah, kita langsung masuk ke PUBG Mobile. Setting maksimum yang terbuka di sini adalah Smooth Extreme atau HDR Ultra. Sayangnya opsi Smooth 90 FPS atau HDR Extreme belum tersedia di sini. Kalau cuma dimainin di Smooth Extreme terhitung terlalu ringan buat smartphone ini. Mulus lancar, mau dimainin 3-5 match belum ada penurunan performa sama sekali. Kita masuk ke CODM ya, ini banyak banget diminta nih. Setting tertinggi yang bisa kita dapatkan di sini adalah grafisnya very high dengan frame rate di very high atau grafis high frame rate di max. Tapi saat kami coba keduanya sama-sama jalan di 60 fps. Saat dipakai multiplayer lancar 60 fps, gak ada masalah. Tapi sayangnya entah kenapa saat masuk mode Battle Royale frame rate itu nyangkut di 40 fps apapun setting yang digunakan. Lanjut ke Mobile Legends. Setting yang terbuka maksimum grafisnya di high dan frame rate-nya di high. Kalau cuma segini sih kentengan. Ya, 60 fps itu lancar tanpa frame drop yang mengganggu sama sekali. Kita lanjut ke Asphalt 9. Setting 60 fps di sini terbuka ya. Buat catatan, nggak semua smartphone itu terbuka setting 60 fps-nya. Nyangkut di 30 fps biasanya. Ya, yang ini udah bisa 60 fps ya. Lanjut ke Real Racing 3. Ya, ini tentunya sebuah game yang selalu kita pakai untuk ngetes FPS tinggi ya. Karena dia kebuka biasanya. Nih kita dapat 120 fps. Lalu untuk Subway Surfer, lagi-lagi game ini akan nyaman sekali karena ini modelnya swipe dengan kecepatan tinggi ya, dengan akurasi tinggi, dan di sini dia jalan di 120 fps. Mantap. Oke, kita sekarang masuk ke Genshin Impact. Untuk setting kita taruh di highest 60. Pasti dari kalian udah bilang, mampus nih, udah pasti berantakan nih. Kita lihat. Kita lakukan skenario traveling, jalan-jalan selama 30 menit seperti biasanya. Pengujian pertama kita coba tanpa kipas. Kita lihat gimana jadinya nih. Ternyata frame rate-nya bisa jalan 50-60 fps sekitar 10 menit pertama. Lalu frame rate mulai terasa turun dan ada fluktuasi, tapi di 40-50 fps.
Dan anehnya, setelah beberapa menit frame rate-nya bisa naik lagi ke 50 sampai 60 fps dan ini berulang terus sampai pengujian berakhir. Walaupun terlihat ada gejolaknya, tapi karena kenaikan dan penurunan frame ini terasa bertahap dan nggak ngedrop jauh banget ya, bukannya tiap berapa detik dia nge-lag gitu, jadi kita bisa bilang gamenya sangat nyaman dimainkan di sini. Dipakai battle pun nggak masalah, selama smartphone-nya adem masih bisa dapat 50-an fps walaupun musuhnya rame banget. Terkait suhu, kita bisa mantau suhu internal. Ini internalnya ya, dapat laporan internal melalui PerfZ yang ada di game plugins. Intinya nih kalau kita pakai PerfZ dan kita lihat bahwa suhunya sudah mencapai 45 derajat Celcius, performa memang akan sedikit turun di situ. Ini hasil yang bagus banget tanpa kipas ya. Nah, untuk suhu permukaannya seperti ini ya, kira-kira kalau dimainkan selama 30 menit. Di layar terpanasnya di 45 derajat Celcius. Sementara bodi belakang terpanas di 46 derajat Celcius. Penyebaran suhunya terbilang cukup baik, panas bisa disebar hampir ke seluruh sisi termasuk ke sisi frame-nya. Ini hal yang baik untuk SoC, tapi untuk tangan kita agak kurang cocok ini sebetulnya ya. Solusinya ya mungkin bisa dipakai in case aja ya, tapi mungkin nanti jadi suhu internalnya jadi agak tinggi kalau pakai in case. Nah, melihat performa dan suhunya ini kami iseng menguji sekali lagi pakai kipas. Kita mau lihat hasilnya, performanya bisa jauh lebih stabil dan penurunan performa nggak terjadi di sini. Frame rate bisa dipertahankan 50 sampai 60 fps sampai setengah jam pengujian. Ini luar biasa banget. Kami jujur aja tidak banyak berharap main Genshin Impact bisa stabil ini pakai Exynos. Apalagi ini Exynosnya kemarin kan nggak datang ke Indonesia, jadi kita nggak tahu ya seperti apa kelakuannya. Sebagai catatan, kami menguji pakai kipas pendingin dengan suhu ruangan yang ber-AC ya di sekitar 25 derajat Celcius. Dengan setup seperti ini, suhu internal dapat ditekan untuk tidak mencapai 45 derajat Celcius. Maksimumnya hanya di kisaran 42 derajat Celcius. Makanya performanya jadi nggak pakai ngerem-ngerem. Sepertinya ini kebantu banget dengan back covernya yang kaca dan framenya yang metal ini. Jadi pembuangan panasnya jadi mudah sekali di sini ya. Dan kemungkinan juga bobotnya dia yang sekarang lebih berat dibandingkan S21 FE, salah satunya mungkin kontribusi dari cooling systemnya juga. Ya, anyway, good job. Untuk ranking Genshin tanpa kipas kita bisa kasih A+. Sementara pakai kipas kita bisa kasih S. Ini Exynos loh, kita kasih S di sini. Untuk pertama kalinya smartphone Samsung pakai Exynos dapat rating S untuk Genshin Impact. Ini good job banget Samsung ya. Peningkatan performanya luar biasa. Berasa benar-benar ini smartphone yang flagship banget di sini. Kalau dibandingkan dengan S21 FE yang pakai Exynos 2100, ini udah jauh banget naiknya sih ya. Nah, ngomongin Genshin Impact, ada sedikit catatan juga. Kalau frame rate-nya terasa kurang mulus, misalnya saat dibuka Genshin tiba-tiba force close atau gimana gitu ya, coba HP-nya di restart dulu. Kadang-kadang interpolasi frame-nya itu masih suka aktif sendiri walaupun frame booster udah dimatikan, dan itu membuat gamenya jadi agak sedikit kurang begitu nyaman, kurang licin aja jalannya. Oke, sekarang kita lanjut ke Honkai Impact 3. Nah, setting preset kita pakai di max, FPS kita setel di 60, untuk 90 FPS belum ada di sini. Tapi nggak disangka-sangka game ini berjalan cukup lancar. Lagi-lagi, frame rate yang kita dapatkan di kisaran 50 sampai 60 FPS di kondisi yang sepi. Kalau lagi rame dan efek visualnya keluar di mana-mana, frame rate-nya juga masih bisa bertahan di 40 sampai 50 FPS. Mau di stage open world yang terkenal berat ataupun di stage lainnya, kalian melihat bahwa frame rate mirip-mirip aja di sini. Jadi, untuk Honkai Impact 3 ini udah terbilang lancar ya. Lanjut ke Honkai Star Rail. Settingannya very high, FPS di 60. Saat dipakai battle, lagi-lagi frame rate di kisaran 50 sampai 60 FPS. Skenario paling berat justru traveling di kota yang banyak banget NPC-nya ya. Frame rate-nya di kisaran 30 sampai 40 FPS. Oh ya, kalau kalian nggak tahu NPC itu apa, itu loh orang-orang yang jalan-jalan itu ya. Yang nggak bisa kita kontrol itu NPC itu ya. Non-playable character maksudnya ya. Nah, overall ini sudah cukup nyaman dimainkan, tapi ada beberapa catatan di sini. Pertama, terkait suhu. Saat dimainkan setengah jam, suhunya bisa lebih tinggi dibandingkan kalau kita main Genshin Impact. Di layar terpanas 46 derajat Celcius, sementara bodi belakang emang bisa mencapai 50 derajat Celcius. Tapi sebetulnya ini bukan suatu hal yang aneh ya, mengingat memang yang satu ini bisa menggenjot CPU atau GPU dari sebuah smartphone sampai menghasilkan panas yang tinggi. Ya kalau kita lihat di smartphone gamingnya Android yang paling keren itu, suhunya bisa lebih tinggi lagi. Jadi 50 di sini wajar-wajar aja sebetulnya sih. Catatan berikutnya adalah masih ada glitch dari sisi visualnya. Seperti yang kalian lihat, seperti ada beberapa bagian yang tidak kerender dengan baik, dan ini menurut kami isu software aja sih ya. Kemungkinan Exynos 2200-nya ini belum benar-benar optimal dengan game yang satu nih ya. Gamenya juga masih tergolong baru lah ya. Mungkin nunggu optimalisasinya aja ntar.
Jadi untuk pertama kalinya kita bisa bilang overall untuk gaming performanya si S23 FE dengan Exynos 2200 ini kita bisa bilang sangat kencang. Nah kalau kayak gini melihat yang 2200 sudah mantap nih ya, harapannya sih Exynos berikutnya akan lebih mantap lagi. Ya, semoga aja ya. Oke, kita masuk ke pengujian baterai. Kapasitas baterainya ada di 4500 mAh di sini. Nah, pasti banyak yang bilang juga Exynos sudah pasti boros. Oke, kita lihat local video playback 1080p. Kita dapat sekitar 16,5 jam. Ya, ini bukan hasil yang terbaik tapi mesti ingat baterainya ini 4500. Kita barusan ngetes ada yang pakai baterai 5000 dapatnya 15 jam. Jadi 16,5 jam masih oke lah ya sebetulnya. Apalagi tadi kencang ya. Oke, lanjut. Untuk YouTube streaming 1080p 30 fps non HDR selama 30 menit baterai turun 3%. Mainan TikTok selama 30 menit baterai turun 4%. Genshin Impact highest 60 selama 30 menit baterai turun 18%. Kalau highest 60 yang pakai kipas selama 30 menit turunnya 21%. Wajar karena FPS-nya lebih tinggi. Jadi kesimpulannya untuk baterai ya ini nggak bisa dibilang yang irit-irit banget, tapi bukan yang super boros juga. Paling nggak untuk unit yang kami coba dan untuk versi software yang kami coba sekarang. Nah untuk charging ya, charger yang kami pakai adalah Samsung 25 watt yang resmi. Dari 0 sampai 50% dia terisi dalam waktu 25 menit saja. Sementara dari 0 sampai penuh, wah nice ini. 1 jam, tepatnya 1 jam 2 menit. Ya 25 watt bisa 1 jam 2 menit ya. Memang kalau di S23 yang satunya yang Ultra bisa di bawah 1 jam. Tapi bedanya cuma sekitar 5 menit lah. Ini udah bagus banget. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian kamera, tapi kali ini bareng sama Chris ya. Oke, sebelum mulai pakai kameranya Samsung Galaxy S23 FE ini, saya ada 2 tips terlebih dahulu sih. Pertama, install kamera asisten dari Galaxy Store, lalu di dalamnya matikan fitur auto lens switching. Kedua, matikan fitur auto FPS pada setting video kamera. 2 hal ini selalu saya lakukan supaya pengalaman kamera di smartphone Samsung lebih konsisten. Oke, kita mulai dari kamera selfie-nya dulu. Video selfie-nya luar biasa. Intinya, smartphone mana lagi di kelasnya yang bisa selfie 4K 60 fps? Jarang banget ada smartphone di bawah 10 juta yang selfie-nya sebagus ini. Detailnya tinggi, dynamic range mantap, terasa sekali HDR processing-nya bisa jalan bahkan di 4K 60. Dan yang tidak kalah luar biasa adalah videonya juga bisa stabil. EIS-nya aktif di 4K 60. Tidak hanya itu, portrait videonya juga oke, bokehnya rapi, tingkat bokehnya bisa diatur, dan yang saya suka fitur ini tidak mengorbankan stabilizer. Resolusi by default adalah 1080p 30 fps. Tidak bisa diubah saat pakai fitur ini, tapi itu terhitung wajar ya. Nggak cuma bokeh kayak begini, tapi portraitnya juga ada beberapa mode seperti yang bisa kalian lihat berikut ini. Lanjut ke kamera utamanya, soal stabilisasi lengkap ya, mau di 4K 60 fps hasilnya bisa stabil seperti ini. Ini saya coba juga di 8K 24 fps, hasilnya juga bisa stabil. Catatannya, di resolusi ini videonya agak lebih nge-crop sedikit ya. Kemudian kalau kalian lihat videonya seperti kurang mulus, ya karena ini 24 fps. Selain video 24 fps ini, video yang kalian tonton itu 30 fps di video ini. Jadi wajar kalau mata kita langsung bisa lihat bedanya. Untuk kalian yang penasaran video 4K dan 8K-nya ini bisa dipakai untuk berapa lama, lalu suhunya gimana? Jujur aja, saya belum bisa ngetes terlalu lama ya, karena keterbatasan waktu dan juga penyimpanan. Yang bisa saya laporkan hasilnya seperti ini. Di 4K 60 fps, saya tes lebih dari 10 menit. Perekaman masih bisa jalan dan tidak pakai overheat atau layar redup. Ini di outdoor ya, sore-sore. Lalu di 8K 24 fps, saya tes lebih dari 10 menit dan videonya masih jalan. Tidak ada kendala overheat juga, layar juga masih aman untuk full brightness. Suhu saya dapatkan setelah merekam ini semua ada di kisaran 42-43 derajat Celcius. Ini masih taraf aman. Untuk kamera ultrawide-nya seperti ini, saya langsung tes di 4K 30. Videonya bisa stabil juga, tapi kalau saya perhatikan lebih lanjut, apalagi kalau skenario-nya ada lighting yang kontras antara gelap dan terangnya. Ini saya lihat di bagian pojok-pojok frame terasa seperti noisy sedikit. Bagi saya ini belum ultrawide yang paling oke, tapi sudah sesuai harga aja lah. Kalau kamera telenya seperti ini, di kondisi terang aman, detailnya tinggi, warna juga oke. Cuman memang kamera telenya ini sebaiknya jangan dibawa jalan seperti ini. Sangat wajar kalau guncangan kameranya lebih terasa ketimbang kamera utama dan ultrawide. Selanjutnya, saya juga cobain fitur portrait video. Kita bisa pilih mau kamera utama, misalnya seperti ini. Sudut pandangnya tuh lebar ya kalau pakai kamera utama. Blurnya kalau sayanya terlalu jauh sepertinya kurang rapi ya, tapi pas mendekat jadi mendingan dikit blurnya. Yang saya lebih suka adalah portrait video kamera telenya.
Ini lebih oke sudut pandangnya. Blurnya juga masih cukup rapi, sela-sela di tangan saya masih bisa di-cover dengan baik. Resolusi tidak bisa diganti ya di mode portrait ini, by default dia merekam di 1080p 30 fps aja. Belum seperti S23 atasnya yang bisa 4K 30 fps. Nah, buat kalian yang mau dengar kualitas mikrofonnya, hasilnya seperti ini ya. Ini saya rekam pakai mikrofon bawaannya aja, saya nggak pakai mikrofon eksternal. Jadi suaranya kurang lebih seperti ini. Kalau saya boleh menilai sih, ini mikrofonnya tentunya khas Samsung ya, khas flagshipnya Samsung. Dan ini menurut saya sih nggak jauh beda dengan S23 yang biasa ya. Jadi kualitasnya tetap kelas flagship, dipakai vlogging pun udah bagus banget. Bahkan untuk kebutuhan voiceover gitu, ini juga udah sangat memadai. Bahkan voiceover yang kalian dengar dari tadi sepanjang pembahasan kamera ini, itu saya rekam menggunakan mikrofonnya Samsung Galaxy S23 FE. Kalau saya sama Samsung tuh mikrofonnya udah sepercaya itu sih. Lanjut bahas autofocus. Untuk kamera ultrawide sama selfie-nya fix fokus ya BTW. Jadi kita langsung lihat aja kamera utamanya dulu. So far lancar, saya nggak nemu masalah. Transisi fokusnya juga saya suka, mulus banget. Kemudian kamera telenya juga autofocus. Tapi dari tes ini terlihat kalau kamera telenya tuh autofokusnya belum secepat kamera utamanya. Saat low light pun aman, saya nggak nemuin masalah berarti soal autofokus. Selama masih ada cahaya di sekitar, mestinya aman-aman aja. Oke, lanjut ke perekaman video untuk kondisi low light. Kamera selfie-nya seperti ini. Kalau saya bilang gambarnya sudah terasa soft, gambarnya bersih dari noise tapi terlihat detailnya jadi tipis. Ditambah jitter stabilizer-nya masih cukup terasa, meskipun ini sebetulnya masih di level yang wajar sih, nggak yang parah-parah banget juga. Dan kalian juga perlu ingat kalau jitter itu memang salah satu efek samping dari EIS. Untuk kamera utamanya seperti ini, overall kamera utamanya paling bisa diandalkan lah. Paling bersih, paling detail, dan paling minim jitter juga dibandingkan kamera yang lainnya. Kalau kamera ultrawide-nya seperti ini, warna masih terjaga, noise juga minim, tapi agak mengorbankan detail kalau menurut saya. Gambarnya jadi terasa soft, misalnya garis-garis di lantai jadi kurang terlihat, objek juga jadi minim tekstur. Meskipun begitu, overall masih cukup oke lah ultrawide-nya untuk digunakan di kondisi low light. Kalau kamera telenya seperti ini, untuk mode video biasa masih lumayan oke ternyata. Gambar sudah tidak terlalu detail sih, tapi bagi saya belum se-soft kamera ultrawide-nya. Ini ketajamannya masih dapet lah. Saya juga sempat cobain kamera telenya ini untuk video portrait low light, tapi ternyata hasilnya masih belum oke ya. Baiknya pakai fitur ini pas terang aja. Untuk hasil fotonya seperti ini, jujur aja saya males bahas hasil fotonya ya. Udah kelas flagship lah intinya. Selama cahaya cukup, foto bagus-bagus aja. Termasuk saat low light, karena udah ada fitur auto night mode-nya. Jadi foto akan tetap bersih dan terang selama tangan kita stabil ya pas foto. Untuk kamera selfie, ultrawide, dan kamera utama masih bisa diandalkan banget. Tapi untuk kamera tele ternyata belum terlalu oke. Sedikit catatan aja, saya juga kurang merekomendasikan fitur portrait dipakai untuk low light. Terutama untuk kamera tele 3 kalinya ini. Karena hasilnya ya gitu deh, bisa kalian lihat sendiri aja ya. Tapi ya ingat harga ya, baik lagi, ingat harga. Itu tadi untuk testing mendasar ya, saya juga ada tes kemampuan lainnya. Seperti untuk transisi antar kameranya sudah cukup mulus, meski harus saya akui belum semulus iPhone. Tapi untuk Android, sepengetahuan saya belum banyak sih yang bisa semulus flagshipnya Samsung. Sedikit catatan juga, pindah kamera langsung seperti ini maksimum di 4K 30 fps saja. Dan belum bisa untuk 60 fps karena ultrawide dan telenya belum support 60 fps. Kalau 4K 60 fps baru bisa untuk kamera utama dan selfie-nya aja. Selain transisi kamera yang cukup mulus, satu hal yang saya apresiasi juga adalah konsistensi warnanya. Terlihat Samsung cukup serius dalam mengatur kameranya supaya warna antar kamera tetap mirip. Memang sih tidak akan 100% sama, toh sensor yang dipakai juga beda. Tapi di S23 FE ini termasuk yang lumayan oke. Nah, bagaimana kameranya kalau kita pakai untuk Instagram? Ini saya cobain dan hasilnya seperti ini. Menariknya, untuk direct dari kamera Instagram, kita bisa pindah langsung dari kamera utama ke ultrawide. Bahkan, saat kita zooming, dia juga bisa pindah ke kamera telenya. Ini sebuah fenomena yang langka di Android. Satu hal yang saya sadari juga adalah stabilizer yang bekerja hanya OI saja ya. Direct Instagram seperti ini belum mengoptimalkan teknologi EIS pada perekaman video. Makanya kamera ultrawide-nya guncang banget. Kamera wide-nya cukup stabil. Kamera telenya terlihat stabil tapi memang kurang pas kalau dibawa jalan. Overall sudah sangat bagus jika dibandingkan HP Android lainnya. Tapi menurut saya solusi terbaik masih tetap indirect sih. Rekam dulu videonya baru diupload ke Instagram. Lebih puas lihat hasil videonya. Kemudian saya juga cobain fitur ekstra, seperti Director View. Dengan fitur ini kita bisa merekam dari 2 kamera sekaligus, ditambah
kita akan diberikan previewnya juga untuk kamera lainnya. Jadi sebetulnya semua kameranya ini aktif bersamaan. Namun, yang akan disimpan hanya 2 sesuai dengan pilihan pengguna. Selain itu, metode save filenya juga ada 2 pilihan. Mau kedua hasil videonya di-save jadi 2 file yang terpisah, atau langsung digabung ke dalam satu frame saja. Ini juga fitur yang tergolong langka ya. Kemudian saya juga cobain slow motion. Kemarin ada yang request nih, slow motion ini dicobain dong. Nah ini saya cobain ya. Dan hasilnya seperti ini. Untuk mode slow motion biasa, by default resolusinya itu di 1080p 240 fps. Dan hasilnya juga sudah luar biasa. Gambarnya bersih, detailnya masih oke. Ini salah satu slow motion terbaik di kelasnya terutama untuk 1080p 240 fps. Sayangnya kita tidak bisa mengatur resolusi dan frame rate-nya di sini. Jika kalian butuhnya 1080p 120 fps, merekamnya bukan dari slow-mo itu, tapi di menu Pro videonya. Sedikit catatan mengenai fitur ini, slow motion ini harus digunakan di tempat yang banyak cahayanya ya. Slow motion itu kurang pas untuk kondisi low light. Kemarin ada yang request slow-mo low light-nya dicobain dong. Tapi kalian harus paham juga, bahkan kamera profesional pun akan kesulitan untuk slow motion di low light. Kenapa seperti itu? Ya intinya semakin tinggi FPS-nya, shutter speed yang dibutuhkan juga semakin tinggi. Kalau kalian belajar ilmu dasar mengenai ISO, shutter speed, dan aperture, kalian baru akan paham kenapa slow motion butuh banyak cahaya. Belum lagi bahas flickering lampu seperti yang kalian lihat ini. Ini wajar terjadi ya, ini bukan karena kameranya rusak. Lalu saya coba juga fitur super slow-mo-nya. Kalau kalian butuh video yang lebih lambat lagi, bisa pakai fitur yang ini, tapi hanya bisa digunakan untuk sekian detik saja. Dan timing diatur oleh sistem kameranya. Kita tidak bisa memilih sendiri slow motion-nya mau di bagian mana. Lalu ada fitur Super Steady, dan ini fitur yang saya kategorikan sebagai fitur ekstra sih. Super Steady ini menggunakan kamera ultrawide dipadukan cropping yang lebih jauh supaya hasil rekaman video lebih stabil. Tapi menurut saya, pakai mode autonya aja juga sudah cukup kok. Fitur ini dirancang untuk guncangan yang lebih ekstrim aja. Dan sebaiknya dipakai pas kondisi terang. Soalnya dia pakai kamera ultrawide yang kualitasnya belum sebaik kamera utamanya. Lalu dari kalian ada nanyain juga soal Pro Mode. Di Samsung itu ada 2 mode Pro ya, satu untuk foto, satu untuk video. Menariknya, Pro Mode ini bisa kita gunakan untuk kamera ultrawide dan kamera telenya juga. Untuk kamera selfie-nya belum bisa, sepertinya itu baru untuk S23 di atasnya aja. Berikut informasi soal ISO dan shutter speed di mode Pro Foto. Kalian pause saja videonya kalau mau baca. Untuk Pro Video, 2 hal yang jarang ada di smartphone lain yaitu adalah mode 1080p 120 fps di kamera utamanya, serta konfigurasi mikrofon yang cukup lengkap. Ada audio levelnya dan kita bisa menggunakan berbagai sumber mikrofon seperti TWS Bluetooth atau dari USB juga bisa. Biasanya tuh mikrofon wireless yang pakai USB-C di pasaran itu akan kompatibel dengan mudah di HP-nya Samsung, apalagi yang kelas atas seperti ini. Oke, sekarang kita bahas apa saja sih yang menurut saya kurang dari kameranya ini. Satu masalah aja sih yang saya temui dan ini cukup fatal dan random. Saya mengalami di mana software kameranya itu crash ya. Dan ini berakibat kameranya tidak bisa dibuka. Seperti yang kalian lihat, ada notifikasi kameranya failed. Tapi sejauh ini saya baru mengalaminya 1 kali sih. Dan juga saya belum bisa mengidentifikasi penyebabnya apa. Semoga dari software developernya bisa mengatasi ini ya. Hal yang kurang sisanya lebih ke perintilan-perintilan kecil sih. Misalnya nih, yang pertama, kalian lihat tabel berikut ini. Terlihat kalau kamera ultrawide dan telenya itu tidak diberikan fitur merekam video 60 fps. Sedangkan kalau S23 versi di atasnya itu bisa semua kamera. Pertanyaannya, apakah kalian butuh fitur ini? Karena kalau sudah bahasanya kelas flagship, terutama di Samsung ini tuh ada alasan kenapa yang FE ini harganya lebih murah. Contohnya ya fitur-fitur perintilan kecil seperti ini yang dipangkas. Yang mungkin dari 100 pengguna yang bakal peduli itu hanya 5 orang. Jadi ketimbang kekurangan, saya lebih menilainya sebagai apa sih yang beda dibandingkan dengan S23 di atasnya. Oke, lanjut dulu deh. Kemudian tadi portrait video ya. Di sini by default resolusinya 1080p 30 fps saja. Tidak seperti S23 di atasnya yang support sampai 4K 30 fps. Kemudian kualitas kamera telenya saat low light ternyata masih kurang oke. Kamera 8 megapikselnya ini memang sudah agak kesulitan saat kondisi low light. Tidak seperti varian di atasnya yang punya kualitas telefoto lebih tinggi. Perintilan kecil lainnya seperti selfie fixed focus, ultrawide belum bisa 120 fps, terus juga belum ada Pro Mode selfie, ya intinya fitur-fitur spesifik seperti inilah yang bikin beda. Dan untuk mendapatkan fitur-fitur ekstra seperti itu memang ada harga lebih yang perlu kalian bayar. Kalau memang kalian butuh fitur-fitur spesifik seperti itu, mungkin kalian akan lebih pas ambilnya yang S23 versi lebih tinggi.
Tapi kalau kalian nggak peduli dengan semua itu, saya bisa bilang, kameranya Samsung Galaxy S23 FE ini sulit dilawan untuk kelas harganya. Mayoritas konsumen akan happy sih harusnya dengan kualitas kameranya, karena hasil kameranya tetap layak dibilang kelas flagship. Oke, kita lanjut lagi. Untuk Netflix dia udah L1 dengan dukungan HDR10 atau HDR10. HEVC support, AV1 juga disupport di sini. Wah, flagship banget. Lalu untuk YouTube HDR video streaming di sini mendukung streaming video HDR tentunya ya. Dengan resolusi sampai dengan 4K 60. Playback pun lancar tanpa nge-lag yang mengganggu. Untuk haptic feedback di sini terasa kelas flagship ya. Udah jauh lebih baik dibandingkan yang S21 FE. Kalau S21 FE agak mengecewakan haptic feedbacknya. Di sini udah lebih mirip sama yang S23 series. Oke, kalau untuk harga udah pada tahu semua sih harusnya ya. Yang 818 di 8.999.000, sementara yang 8256 di 9.999.000. Nah, untuk ikutan PO kemarin promonya menarik banget ya. Ada gratis upgrade storage ya. Jadi dengan harga yang varian 18 dapatnya yang 256 GB. Sampai di part ini kalau kita bicara soal harga, kayaknya banyak yang bilang wah nggak masuk di akal. Tapi lihat dari hasil pengujiannya tadi kok kayaknya harganya jadi masuk di akal ya. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kalau kalian mengambil varian 128, nah pastikan itu udah cukup atau belum. Untuk yang sering foto dan video dan install banyak app masa kini ya, yang gede-gede, apalagi gaming ya, 128 tuh ngepas ya. Saran kami sih kalau bisa sih langsung ke 256 aja. Ya tapi kalau memang budgetnya mepet banget untuk 128 ya sudahlah. Cuma diingat-ingat aja ya, mungkin sering-sering backup aja. Lalu, walaupun kameranya keren, tapi ada keterbatasan teknis seperti yang udah dijelaskan di pengujian. Bagi kami, ini sebuah keputusan untuk membedakan S23 FE dan S23 yang biasa. Dan lagi pula karena harganya lebih murah, wajar ya kalau ada beda-beda dikit gitu ya. Nah, dari segi software juga semoga ada update untuk memperbaiki masalah force close di kameranya yang kadang-kadang hadir di kami. Lalu untuk paket penjualan, ini sangat minim ya di sini ya. Case, screen protector, charger harus dibeli terpisah semua ya. Saran kami coba cari-cari promo menarik aja sebelum kalian beli. Siapa tahu ada bundling-bundling menarik. Beberapa toko ada yang ngebundling dengan charger, bahkan mungkin ada dengan case juga. Lalu kemudian Samsung juga masih punya PR untuk kompatibilitas game dan kerjasama dengan developer game untuk membuka setting game yang lebih tinggi. Lalu bobotnya, ini lebih berat dibandingkan S21 FE. Jadi kalian pengguna S21 FE yang rasanya mau pindah ke sini akan terasa sekali nih beratnya ya bedanya. Tapi ya seiring dengan performa sih. Jadi nggak ada masalah juga harusnya ya. Nah, dari sisi kelebihannya, performanya sangat kencang. Gaming berat pun dilibas. Ini Exynos sih sebetulnya. Tapi bisa kita ngomong kayak begini. Oke, kemudian kualitas hasil kameranya ini kelas flagship. Kualitas mikrofonnya nggak usah dibahas. Ini Samsung ya, yang 1 jutaan aja mikrofonnya keren. Apalagi yang ini ya. Lalu pengalaman pakai One UI kelas flagshipnya tuh luar biasa. Update OS 4 tahun plus 5 tahun security update. USB-C 3.2 Gen 1 ya. Support display output dan DeX selalu IP68. Speaker stereo juga mantap. Charging juga lumayan kencang di sini. Wireless charging juga masih ada di sini ya. Lalu reverse wireless chargingnya juga ada di sini ya. Flagship banget. Frame metal dan back cover kaca ini tidak hanya membuatnya jadi lebih premium tapi juga jadi penyebar panas yang baik. Yang jelas kalau dipegang langsung terasa premium di sini ya. Ekosistem Samsung kemudian dari IoT, tablet, smartwatch dan segala-galanya itu ya itu membuatnya jadi lebih mudah digunakan. Kalau kalian pernah pakai 2 smartphone Samsung sekaligus atau Samsung smartphone dan tablet, kalian akan tahu lah rasanya seperti apa. Lalu untuk pilihan aksesoris jelas ini berlimpah ya. Ini Samsung, ini berlimpah banget aksesorisnya. Jadi kata di sini ya bahwa Samsung Galaxy S23 FE ini menawarkan pengalaman kelas flagship sejati dari Samsung dengan harga yang terbilang ya murah sebetulnya. Jangan protes soal murah karena flagshipnya Samsung nggak bisa didapatkan lebih murah dari ini. Jadi wajar kalau namanya adalah flagship Samsung paling murah gitu ya. Ya jelas dia lebih murah dibandingkan varian S23 yang ada di atasnya. Dan bahkan kalau dibandingkan dengan S22 yang sebelumnya, kayaknya ini udah di-refine yang satu ini ya. Nah jadi kalau kalian mau merasakan pengalaman flagship Samsung dengan harga di bawah 10 juta, ya rasanya ini opsi yang paling pas. Lalu apakah pengguna S21 FE layak upgrade ke sini? Biasanya sih kalau punya smartphone pendahulunya kita nggak akan bilang ya udah bagus langsung upgrade ke sini gitu ke yang berikutnya. Tapi kali ini rasanya ini sangat layak untuk upgrade ya. Upgrade yang ditawarkan ini terhitung cukup jauh dan dari banyak aspek juga di sini. Performanya ke upgrade, kamera ke upgrade, desainnya juga ke upgrade, sampai haptic feedbacknya pun ke upgrade. Jadi akhir kata terlepas dari kalian mau bilang ini mirip sama A54,
ya. Tapi jujur aja sih, kalau kalian sudah pegang ini nggak ada mirip-mirip sama A54, ini mungkin cuma sekedar catatan aja buat Samsung ya. Lain kali tolong jangan dibikin bentuknya terlalu mirip sama seri A-nya ya. Kan efek sampingnya jadi netizen yang nggak mau beli atau nggak bisa beli atau nggak sempat beli atau ya belum mau punya ini gitu ya, yang rasanya kepengen banget tapi nggak bisa dapat, jadinya punya senjata buat menyerang Samsung, bilang wah kayak A54 gitu. Ya terlepas dari itu, kalau dipegang ini premium sekali. Jadi ya balik lagi, kalau kalian mau cari smartphone Samsung premium yang paling murah tahun 2023, yang ini benar-benar layak. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.